Maka Rasulullah dibelah dadanya, lalu hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dipenuhi dengan keimanan. Begitu cara tazkiyatun nafasnya Rasulullah. Kita nanti jangan sampai rumah praktek. Ambil pisau, ya, dibelah dadanya. Jangan, nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang yang punya niat baik, itu isyarat Allah mencintainya. Jadi salah satu isyarat Allah cinta kepada kita, kita punya niat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, kita dihimpun dalam nikmat amal saleh. Kita diizinkan oleh Allah untuk salat berjamaah, untuk berzikir kepada Allah, dan kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan setiap amal saleh kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian kali ini adalah agar tidak merugi di bulan Ramadan. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya, apalagi kita sudah memasuki setengah yang kedua di bulan Sya'ban. Artinya hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, nikmat ibadah puasa di bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dan rahmat Allah bagi kehidupan kita. Maka ayat yang saya baca di mukaddimah tadi, surat Yunus ayat yang ke-58. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka orang-orang yang beriman itu berbahagia, karena itu lebih baik dibanding perbendaharaan dunia yang mereka kumpulkan. Maka ada kisah menarik terkait dengan ayat ini. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Islam meraih kejayaannya, dua imperium besar hari itu tunduk di bawah kepemimpinan Islam. Imperium Romawi di barat dan Imperium Persia di timur. Dua-duanya tunduk terhadap kepemimpinan Islam. Maka Umar mengirim utusan ke wilayah Irak untuk menjemput pajak. Maka terkumpullah pajak dalam jumlah yang banyak. Ada emas, perak, termasuk hewan-hewan ternak, unta dalam jumlah yang banyak. Maka utusan itu berkata di hadapan Umar, "Hadza
min fadlillah wa rahmatih. Ini adalah karunia Allah, ini adalah rahmat Allah. Orang dapat nikmat begitu banyak, lalu mengatakan ini karunia Allah, rahmat Allah. Perkataan seperti ini benar atau salah, Pak? Benar. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat 58 surat Yunus tadi, maka menurut Umar tidak tepat. Maka Umar menyanggah, kadzabta, kamu dusta. Bal hadza mimma yajma'un. Tapi yang kita peroleh hari ini adalah termasuk harta benda yang dikumpulkan manusia. Karena rahmat Allah, karunia Allah dalam ayat itu adalah iman kepada Allah. Nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat salat, termasuk nikmat berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kehidupan kita? Pertama, Ramadan itu menghantarkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis dikisahkan oleh Talhah bin Ubaidillah, hari itu ada 2 orang dari kabilah Al-Bali. Dua-duanya masuk Islam bersama-sama, membaca syahadat bersama-sama. Lalu keduanya mendalami Islam bersama-sama. Tapi kata Talhah bin Ubaidillah, yang satu lebih sungguh-sungguh dibanding yang satu lagi. Maka akhirnya yang bersungguh-sungguh ini dia meraih syahid di jalan Allah. Sedangkan yang satu lagi masih hidup hingga setahun kemudian. Kalau ada 2 orang, yang satu mati syahid, yang satu tidak, maka berdasarkan apa yang kita fahami, mana yang lebih dahulu masuk surga, Pak? Yang mati syahid. Tapi aneh, Talhah bermimpi melihat 2 orang ini ngantri masuk surga. Jadi sahabat dulu mimpinya seputar akhirat. Apa sebabnya? Karena orientasi kehidupan mereka, yang mereka pikirkan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu urusan akhirat. Makanya mimpinya seputar akhirat. Kita hari ini dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kita pikirkan, Pak? Dunia. Maka mimpinya pun seputar dunia. Jadi sahabat dulu banyak yang mimpi seputar akhirat. Talhah ini melihat 2 orang tadi ngantri masuk surga. Ternyata yang Allah persilahkan masuk surga terlebih dahulu malah yang bukan mati syahid, tapi yang masih hidup hingga setahun kemudian. Yang mati syahid ini masuk surganya malah belakangan. Kan aneh. Talhah merasa heran dengan mimpinya. Talhah bercerita kepada para sahabat. Sahabat pun merasa heran. Maka mereka menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi orang saleh itu minal mubasyirat, termasuk kabar gembira. Apalagi ini dikonfirmasi ke Rasulullah. Maka menjadi petunjuk bagi kita. Rasulullah berkomentar, min ayyi syai'in ta'jabun? Dari aspek apa kalian merasa heran? Alaisa qad asya ba'dahu sanah? Bukankah dia masih hidup hingga setahun kemudian? Wa qad shoma Ramadan wa shalla kaza wa kaza? Dan dia sempat berpuasa di bulan Ramadan, dia sempat sholat ini dan itu. Fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard. Maka jarak antara keduanya lebih jauh dibanding langit dan bumi. Hadis ini isyarat betapa nikmat berjumpa dengan Ramadan
itu nikmat yang luar biasa, mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana Ramadan menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Puasa di bulan Ramadan itu salah satu sarana tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan tazkiyatun nafas itu sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Misi diutusnya Nabi itu diantaranya dalam rangka tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa-jiwa umatnya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Demikianlah kami utus seorang rasul dari kalangan kalian, ke tengah-tengah kalian. Apa misinya? Membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan menyucikan jiwa-jiwa kalian. Maka saking pentingnya tazkiyatun nafas, di surat Asy-Syams yang sering kita baca, Allah itu sampai bersumpah 11 kali untuk menyimpulkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kesimpulannya itu sungguh amat beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan amat merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka manusia sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dilakukan upaya tazkiyatun nafas. Dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Jibril datang mengendarai burak, lalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah bejana yang berisi air Zam-Zam. Maka Rasulullah dibelah dadanya, lalu hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dipenuhi dengan keimanan. Begitu cara tazkiyatun nafasnya Rasulullah. Kita nanti jangan sampai rumah praktek. Ambil pisau, ya, dibelah dadanya. Jangan, nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tazkiyatun nafasnya sholat 5 waktu, termasuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka bagaimana puasa membersihkan jiwa manusia? Mengajak manusia untuk menahan lapar dan dahaga. Dari sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Jadi paling tidak 12 jam dalam sehari, 30 hari dalam sebulan. Maka manusia kalau dilatih lapar, hatinya akan lembut, hatinya akan jernih. An-nafsu idza ja'at wa atoshat safat wa raqqat. Manusia itu kalau dilatih lapar, maka hatinya akan lembut, hatinya akan bersih. Wa idza syabi'at wa rawiyat. Tapi kalau dia terlalu sering kenyang, baik karena makan maupun minum, qasat warak, ya, qasat wa kadarat, maka hatinya keras, maka hatinya keruh. Begitu puasa itu membersihkan jiwa kita. Ketiga, bagaimana ibadah puasa di bulan Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Biasanya dalam Islam, amal ibadah itu dijelaskan pahalanya sekian. Bapak Ibu berangkat ke masjid sholat berjamaah. Berapa pahalanya Pak? 27 kali lipat. Sholat ke Masjid Nabawi. Berapa? 1000 kali lipat. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Orang infak sedekah 700 kali lipat. Tapi begitu masalah puasa, maka Allah tidak menjelaskan pahalanya sekian. Apakah 27, apakah 1000, apakah 100.000, ataukah 500, ataukah 700? Tidak.
Tapi Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal manusia itu untuk dirinya. Satu amal dilipat gandakan dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka redaksi aku sendiri yang akan membalasnya. Itu gambaran betapa besarnya pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketiga. Keempat, bagaimana ibadah puasa di bulan Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Puasa itu menyebabkan maghfirah, ampunan Allah. Kemudian dengan ampunan itu kita dibebaskan oleh Allah dari neraka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang puasa sehari saja di jalan Allah, maka Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kapan Allah membebaskan hambanya dari neraka di bulan Ramadan itu? Kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah banyak membebaskan hambanya dari neraka di bulan Ramadan. Itu terjadi di setiap malam-malam Ramadan. Maka orang yang menyia-nyiakan peluang itu dia rugi dan diaminkan oleh Nabi. Jibril berdoa, kata Jibril, ragima anfumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amat rugi bahkan celaka. Orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana agar kita tidak termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan? Pertama, yaitu dengan sidqun niyah, niat yang benar. Niat ini penting. Orang yang niat baik, maka insya Allah ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakan niatnya. Dan orang yang punya niat baik, itu isyarat Allah mencintainya. Jadi salah satu isyarat Allah cinta kepada kita, kita punya niat baik. Begitu renungan ulama kita terhadap ayat 46 surat At-Taubah. Kata Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila udu ma'al qaidin. Kalau mereka menginginkan keluar, maksudnya keluar untuk berjihad di jalan Allah. Karena ayat ini berbicara tentang perang. Maka tentu mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Tapi memang Allah membenci mereka. Maka Allah melemahkan niat mereka. Dan Allah katakan, duduklah kalian bersama orang yang duduk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ulama dulu menghubungkan ayat ini tidak hanya terhadap jihad fisabilillah, tapi terhadap seluruh amal saleh. Orang kok tidak punya niat beramal saleh, itu isyarat Allah sedang membencinya. Maka ulama dulu menghubungkannya dengan haji dan umrah. Ya, kalau kita punya rezeki yang cukup, badan sehat,
Tidak ada halangan untuk berangkat haji dan umrah. Bahkan kita sering safar ke luar negeri. Belanja ke Singapura. Kemudian jalan-jalan ke Perancis. Ya, ke Eropa sering. Tapi dalam hati tidak terbersit sedikit pun niat untuk umrah, untuk haji. Maka ulama merenung, jangan-jangan itu isyarat Allah membenci kita. Maka tidak tergerak melakukan kebaikan sama sekali. Sama seperti berjumpa dengan Ramadan, tapi enggak punya niat baik sama sekali. Enggak ingin menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Tidak ingin qiyamul lail di bulan Ramadan. Tidak ingin tarawih berjamaah di masjid di bulan Ramadan. Tidak ingin zikrullah di bulan Ramadan. Tidak ingin menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan. Maka itu isyarat Allah membenci kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama-ulama dahulu, mereka menata niat itu bukan cuma sehari 2 hari sebelum Ramadan, seminggu 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka menata niat itu bahkan sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Mu'alla bin Fadl mengkisahkan, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahumullahu Ramadan. Thumma yad'una sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Dulu ulama salafun salih berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar umur mereka dipanjangkan oleh Allah untuk bisa merasakan Ramadan. Apa doa-doa yang terkenal yang dulu dibaca oleh ulama-ulama kita? Di antaranya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku agar bisa merasakan Ramadan. Serahkan Ramadan kepadaku, terimalah seluruh amal-amalku di bulan Ramadan. Maka lihat, dengan menata niat sejak dini, sejarah mencatat ulama-ulama kita berhasil mengukir amal-amal hebat. Dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Maka disebutkan, ya, Sa'id ibnu Jubair, tokoh dari kalangan tabi'in, beliau khatam Quran itu 2 kali sehari di bulan Ramadan. Kemudian Imam Waqi' ibnul Jarrah, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i, di bulan Ramadan beliau khatam Quran itu sehari 1/3. Berarti berapa juz itu, Pak? 1 kali khatam berarti 30 juz. 1/3 berarti 10 juz. Jadi 40 juz dibaca dalam sehari. Maka sebulan berapa kali khatam? 40 kali khatam. Lalu muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dikisahkan oleh salah satu muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Kata beliau, wa kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan khatam Quran berapa kali? 60 kali. Jadi sehari berapa kali khatam, Pak? 2 kali khatam. Ngitungnya mudah. Yang susah mengamalkan. Kemudian Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Beliau kalau di bulan Ramadan setiap siang khatam sekali. Tapi malamnya karena dibagi dengan tarawih, dibagi dengan tahajud, maka
tiap malam beliau baca sepertiga Al-Quran. Jadi 3 malam sekali khatam. Maka kalau dikalkulasi siangnya 30 kali khatam, malamnya 10 kali khatam. Total berapa Pak? 40 kali khatam Quran. Kenapa mereka berhasil mengukir amal-amal hebat seperti itu? Diawali dengan niat. Maka jamaah Masjid Al-Ikhlas, insya Allah ikhlas khatam Quran minimal 5 kali. Allahu Akbar. Ya, terutama ketua DKM-nya 10 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita tidak merugi di bulan Ramadan? Yaitu dengan at-taubah an-nasuh, taubat yang sesungguhnya. Kenapa menyongsong Ramadan kok harus taubat? Li'anna syahra Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan itu bulan ibadah. Bulan amal saleh. Dan yang menghambat ibadah serta amal saleh kita kepada Allah tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita. Baik dosa terkait hablum minallah maupun terkait hablum minannas. Terkait hablum minallah, maka cara taubatnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Terkait hablum minannas, maka saling memaafkan. Makanya melalui momentum pengajian ini saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau selama kebersamaan kita banyak terjadi kekhilafan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah sehingga kita menyongsong Ramadan bersih dari dosa sehingga mudah beribadah kepada Allah. Rasulullah memberi isyarat di dalam hadisnya betapa penghambat ibadah yang paling utama itu adalah dosa. Idza aznabal mu'minu dzamban nukitat nuktatun sauda fi qalbi. Kalau seorang mukmin terjatuh dalam dosa, muncullah noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia taubat mohon ampun kepada Allah maka jernih lagi. Wa in zada fazadat. Tapi kalau dia tambah terus dosanya, bertambah terus noda hitam di hatinya, hatta ta'luwa qalbah, sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwar ran. Itu kata Nabi yang disebut ran, penutup mata hati. Yang Allah ingatkan kita di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Mereka tertutup mata hatinya. Apa sebabnya? Dosa-dosa yang mereka perbuat. Makanya terhambat dari amal saleh. Qiyamul lail enggak sanggup. Tapi kalau nonton bola, khatam. Baca Quran, enggak sanggup. Baru 1 halaman, merem melek. Kalau nambah 1 ayat di halaman berikutnya, tinggal meremnya habis meleknya. Padahal kalau nonton sinetron, 5 juz sinetron khatam. Apa penghambatnya Pak kira-kira? Dosa-dosa yang kita perbuat. Makanya menyongsong Ramadan bertaubat kepada Allah. Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Maka kita menyongsong Ramadan bersih dari dosa sehingga insya Allah diringankan oleh Allah beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Tidak pernah ada cerita orang taubat di zaman dahulu kecuali pasti setelahnya dimudahkan oleh Allah beribadah. Saya kasih contoh Pak. Ada ulama besar namanya Imam Fudail bin Iyad. Beliau sebelum taubat apa profesinya? Perampok. Perampok yang sangat ditakuti.
Saat itu dia sudah memanjat rumah seorang wanita, sudah berada di dalam rumah, tinggal mengambil harta kekayaannya. Rupanya tetangga sebelahnya sedang baca Quran. Ini berkahnya punya tetangga ahli Quran. Maling pun bisa dapat hidayah. Ayat yang dibaca kebetulan ayat 16 surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Langsung Fudail bin Iyad bergetar hatinya. Jadi kalau ada orang dinasehati kok enggak mempan, cobalah bacakan Quran. Ya. Setan sekuat apapun, enggak ada yang sanggup melawan Al-Quran. Maka Fudail bin Iyad ini langsung bergetar hatinya. Dia langsung merespon seruan Allah di ayat itu. Kata dia, bala ya Rabb, qad ana, betul ya Allah. Sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingatmu dan menerima kebenaran yang engkau turunkan. Maka dia pun keluar dari rumah itu dalam keadaan taubat. Dia berazam, ya Allah, kalau memang engkau terima taubatku, jadikanlah aku abidal haramain, ahli ibadah di dua kota suci Makkah dan Madinah. Bagaimana kesaksian ulama-ulama di zamannya. Imam Abdullah ibnu Mubarak sampai membuat syair. Ya abidal haramaini, lau araftana, la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ya ahli ibadah dua kota suci Makkah dan Madinah. Jadi beliau memanggilnya ahli ibadah. Dan Imam Abdullah ibnu Mubarak berkata, tidak pernah aku melihat orang yang begitu zuhud. Ya, zuhud itu lebih mengedepankan akhirat dibanding dunia. Dan begitu ahli ibadah di dua kota suci Makkah dan Madinah seperti Imam Fudail bin Iyad. Begitu dahsyatnya taubat. Makanya menyongsong Ramadan ini taubat kepada Allah. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita tidak merugi di bulan Ramadan, yaitu al-iktsar minal a'malis salihah, memperbanyak amal-amal salih, baik menjelang Ramadan apalagi ketika di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu sekali lagi syahrul amal, bulan beramal. Bahkan Ramadan itu musim panennya amal salih. Makanya Abu Bakar Al-Balkhi ya sampai berkata, syahru Rajab syahrun lizar'i wa syahru Sya'ban syahrun li saqyi zar'i wa syahru Ramadan syahrun li hasadi zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman. Bulan Ramadan itu waktunya panen tanaman. Orang yang menanam amal saleh sejak bulan Rajab, lalu memupuknya, menyiramnya di bulan Sya'ban, maka dialah yang bisa panen amal saleh di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa amal yang penting untuk kita perbanyak, terutama di bulan Sya'ban? Yaitu al-iktsar minas siyam, memperbanyak puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Tidak pernah aku lihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan.
wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Tidak pernah aku lihat beliau begitu memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Maka ini pernah ditanyakan oleh Usamah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah begini, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasul, kenapa aku tidak pernah lihat engkau begitu memperbanyak puasa sunnah seperti yang engkau lakukan di bulan Sya'ban? Ya, apa jawaban Nabi? Ini penting. Kata Nabi begini, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan banyak manusia. Dia diapit 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Maka banyak orang hanya fokus dengan Rajab, hanya fokus dengan Ramadan. Bulan Sya'ban dilupakan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ini isyarat beribadah kepada Allah di waktu kebanyakan manusia lupa, itu sangat dicintai oleh Allah. Maka kenapa qiyamul lail, salat tahajud, begitu dicintai oleh Allah. Bahkan karakter ahli surga itu yang ahli tahajud. Apa sebabnya? Saat itu kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya. Tapi ada sekelompok manusia, warga komplek Villa Anggrek, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, larut malam meskipun musim hujan, cuaca dingin, selimut itu begitu nikmat. Tapi mereka bisa melawan rasa ngantuknya, melawan rasa dinginnya. Mereka ambil air wudu lalu qiyamul lail. Maka itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau ada orang di tengah kesibukannya mencari nafkah, ya, seperti berdagang di pasar misalnya, tapi masih sempat berzikir kepada Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti sahabat-sahabat Nabi dulu begitu. Meskipun berdagang, tidak lupa zikrullah. Maka itu sangat disukai oleh Allah. Apa sebabnya? Kebanyakan manusia kalau lagi sibuk cari duit, itu enggak ingat Allah. Dan nanti akan tiba sebuah masa. Kata Nabi, sayati zamanun al-mutamassiku bidinihi kal qabidi alal jamri. Akan tiba sebuah masa di mana orang yang memegang teguh syariat agamanya itu seperti memegang bara api. Bara api panas apa dingin, Pak? Panas, ya. Orang berpegang teguh terhadap agamanya, terasing di negerinya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji, difitnah radikal, intoleran, ekstremis, bahkan apa Pak? Teroris. Dilabeli dengan label-label yang buruk. Dibilang kadrun. Apa itu Pak? Ya. Ada zaman kita hari ini orang seperti itu. Tapi dia teguh memegang ajaran agamanya. Maka kata Nabi, lahu ajru khamsina sahabiyan. Orang seperti itu dapat pahala 50 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama. Jadi bulan Sya'ban banyak dilupakan manusia. Alasan kedua, wa dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal manusia diangkat ke hadapan Allah. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Yang ketiga, kata para ulama, isti'dadan li Ramadan, dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong Ramadan. Ya.
Ini amal pertama. Amal kedua yang penting kita persiapkan yaitu al-iksar min tilawatil Quran. Perbanyak baca Quran. Kata Anas bin Malik, sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau sudah masuk Sya'ban, maka mereka menyibukkan diri dengan baca Quran. Dan kebiasaan ini terjaga hingga zaman berikutnya, zamannya para ulama. Ada ulama namanya Amr bin Qais, terkenal sebagai waliyun min auliyaillah, kekasih Allah. Bagaimana beliau kalau sudah masuk Sya'ban? Disebutkan wa kana Amr bin Qais idza ahalla syahru Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqiraatil Quran. Adalah Amr bin Qais kalau hilal Sya'ban sudah tiba, maka beliau tutup tokonya, beliau habiskan seluruh waktunya untuk baca Quran dalam rangka menyongsong Ramadan, karena Ramadan syahrul Quran. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Kata Anas bin Malik, para sahabat Nabi di bulan Sya'ban, ya, selain membaca Al-Quran, mereka yang kedua memperbanyak bersedekah. Faqawwu biha al-fuqara wal masakin wad du'afa. Maka dengan sedekah itu para sahabat Nabi menguatkan orang-orang fakir, miskin, orang-orang lemah, sehingga mereka punya kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah secara maksimal di bulan Ramadan. Ini barangkali sebagai renungan sekaligus pengantar untuk menghadapi Ramadan, ya, bagi saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah sehingga bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal ibadah terbaik, sehingga Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, karena kita khawatir jangan-jangan inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.